Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Febrianti. Saya di sini bersama teman-teman saya yang bernama Tiara Charissa dan Vina Tazkia Aulia. Kami dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan tentang macam-macam volume udara pernapasan dan 5 kelainan pada sistem pernapasan yang meliputi ciri-ciri dan penyebabnya. 1. Macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama, udara tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat proses pernapasan berlangsung. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume tidal sebanyak 500 ml. Kedua, udara cadangan inspirasi atau komplementer. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah proses pernapasan berlangsung. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume cadangan inspirasi kurang lebih sebanyak 3000 ml. Ketiga, udara cadangan ekspirasi atau suplementer. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih tersisa dan dapat dihembuskan di akhir proses pernapasan. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume cadangan ekspirasi kurang lebih sebanyak 1000 ml. Keempat, udara residu. Volume residu adalah volume udara yang tetap berada dalam paru-paru, meskipun napas sudah dihembuskan kuat. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume residu kurang lebih sebanyak 1200 ml. Kelima, kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi 2000 ml. 6. Kapasitas residu fungsional. Jumlah udara yang tersisa di saluran pernapasan dan elevolus. Kapasitas residu fungsional adalah total dari volume residu dan volume cadangan ekspirasi. Ketujuh, kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru-paru setelah terhirup maksimal. Ini sama dengan jumlah volume cadangan inspirasi, volume pasut, dan volume cadangan ekspirasi. Itu kira-kira sama dengan kapasitas vital paksa. Kedelapan, kapasitas total, yaitu volume maksimum paru-paru yang dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa, kira-kira 5.800 ml. Jumlah ini sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Kedua, ada kelainan pada sistem pernapasan, meliputi ciri-ciri dan penyebabnya. Yang pertama, ada difteri. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterius diphtheriae yang dapat menular melalui partikel di udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Selain penularan difteri, juga bisa terjadi melalui air liur seseorang. Ciri-ciri difteri: terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan, demam dan menggigil, nyeri tenggorokan dan suara serak, sulit bernapas atau napas yang cepat, pembengkakan kelenjar getah bening pada leher, lemas dan lelah, serta batuk yang keras. Kedua, asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernapas. Asma adalah jenis penyakit yang dapat menimpa segala usia. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. Ketiga, peradangan. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup buruk, contohnya seperti merokok. Ciri-ciri yang dirasakan pada setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dengan penyebabnya maupun penyakit yang dihasilkan dari inflamasi. Ada 5 tanda atau gejala yang dapat menunjukkan peradangan akut, yaitu kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan sulit untuk menggerakkan area tubuh yang terdampak secara normal. Beberapa peradangan bisa jadi ringan, memengaruhi hanya bagian kecil dan akan sembuh sendiri, namun juga dapat meluas, menyakitkan, dan memerlukan penanganan. Keempat, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri.
TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Ciri-ciri TBC: 1. Suhu tubuh meningkat. 2. Berkeringat di malam hari. 3. Sering merasa lelah. 4. Kulit pucat. 5. Nafsu makan dan berat badan menurun. Kelima, bronitis. Bronitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronitis bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Bronitis biasanya ditandai dengan batuk yang terkadang disertai dengan keluarnya dahak atau lendir akibat iritasi pada dinding bronkus. Bronitis yang memburuk dan tidak ditangani beresiko menyebabkan pneumonia yang ditandai dengan nyeri dada, demam, dan penurunan kesadaran.